Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun kalian berada, untuk kisah kali ini saya akan menceritakan kisah tentang Islamnya Bilal bin Rabah al-Habsyi radhiyallahu anhu dan penderitaannya. Bilal al-Habsyi adalah seorang sahabat yang cukup masyhur. Ia adalah muadzin tetap di Masjid Nabawi. Pada mulanya, ia adalah seorang budak milik seorang kafir Quraisy. Kemudian Bilal radhiyallahu anhu memeluk Islam. Dengan keislamannya ini menyebabkan ia banyak menerima penderitaan dan cobaan dari orang-orang kafir. Umayyah bin Khalaf adalah seorang kafir yang paling keras memusuhi umat Islam. Bilal radhiyallahu anhu telah dibaringkan di atas padang pasir yang sangat panas di saat terik matahari, sambil ditindih batu yang besar di atas dadanya sehingga ia tidak bisa menggerakkan badannya sedikit pun. Dikatakan kepadanya, "Apakah kamu bersedia mati dalam keadaan seperti ini, ataukah mau tetap hidup dengan syarat kamu tinggalkan Islam?" Walaupun dalam keadaan demikian, beliau tetap mengucapkan ahad, ahad, bahwa yang harus disembah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam harinya, sambil diikat dengan rantai, Bilal radhiyallahu anhu didera terus menerus sehingga badannya penuh dengan luka. Pada siang harinya, dengan luka di tubuhnya, ia dibaringkan kembali di atas padang pasir yang panas sehingga lukanya semakin parah. Tuannya berharap ia akan mati perlahan-lahan dengan cara itu. Orang yang menyiksa Bilal radhiyallahu anhu silih berganti. Suatu saat giliran Abu Jahal dan terkadang Umayyah bin Khalaf. Bahkan orang lain pun ikut menyiksanya. Mereka berusaha sekuat mungkin untuk menyiksanya dengan lebih berat lagi. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat hal itu, maka beliau menebusnya dan langsung membebaskan Bilal radhiyallahu anhu. Pelajaran dari kisah di atas. Orang Arab musyrik ketika itu menjadikan patung berhala sebagai sesembahan mereka. Untuk itulah Islam mengajarkan ketauhidan sebagai pengganti keyakinan mereka, yaitu hanya menyembah Allah Ta'ala. Inilah yang menyebabkan selalu keluar dari lisan Bilal radhiyallahu anhu ahad, ahad. Hal ini karena rasa ketergantungan dan kecintaan yang tinggi terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang banyak kita lihat perasaan cinta yang palsu. Lihatlah kecintaan Bilal radhiyallahu anhu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecintaan inilah sebenarnya yang menyebabkan Bilal radhiyallahu anhu rela disiksa dengan berbagai siksaan, sehingga penderitaan demi penderitaan telah datang kepadanya. Meskipun para pemuda kafir Mekah membawanya berkeliling ke jalan-jalan sambil menghinanya, ia tetap mengucapkan ahad, ahad. Inilah contoh kehidupan yang pernah beliau alami. Pada masa hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, ia adalah muadzinnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu berkhidmat untuk mengumandangkan azan. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau tetap tinggal di Madinah Thayyibah. Jika ia melihat tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kosong, ia tidak kuasa melihatnya. Oleh karena itulah ia berniat untuk menghabiskan sisa hidupnya untuk berjihad dalam agama dan berniat untuk pergi bersama pasukan fisabilillah. Sampai beberapa saat lamanya ia tidak kembali ke Madinah. Suatu saat ia bermimpi berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Bilal, halangan apakah yang menimpamu sehingga kamu tidak menziarahiku?" Maka setelah bangun dari mimpinya, ia segera pergi menuju Madinah. Setibanya di Madinah, Hasan radhiyallahu anhu dan Husain radhiyallahu anhu memintanya agar beliau mengumandangkan azan. Ia tidak dapat menolak permintaan orang-orang yang dicintainya itu. Apabila ia mulai berazan,
maka terdengarlah suara azan seperti di zaman hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh suara itu amat menyentuh hati orang yang mendengarnya, sehingga penduduk Madinah keluar dari rumah-rumah mereka untuk mendengarkan kerinduan azannya. Hanya beberapa hari lamanya beliau tinggal di Madinah, lalu beliau kembali ke Damsyik dan meninggal pada tahun ke-20 Hijriah. Demikianlah kisah Islamnya Bilal bin Rabah Al-Habsyi radhiyallahu anhu dan penderitaannya. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.